Kisah Nabi Muhammad SAW. Ansor menangis karena cintanya Rasulullah kepada mereka. Setelah Rasulullah SAW memutuskan untuk mengakhiri pengepungan benteng Taif, maka beliau kemudian memimpin pasukan menuju Ji'ronah, tempat di mana ditinggalkannya harta rampasan dan para tawanan perang Hunain. Kemudian selama beberapa hari Rasulullah SAW tinggal di Ji'ronah. Beliau tidak juga membagi harta rampasan kepada pasukan, melainkan Rasul masih menunggu dan berharap kiranya kabilah Sakif dan Khawazin datang memeluk Islam, atau setidaknya mereka masih memiliki keinginan untuk kembali hidup damai dengan keluarga mereka yang ditawan. Perlu diingat bahwa pada saat sebelum terjadinya perang Hunain, pemimpin pasukan kafir Malik bin Auf mewajibkan seluruh anggota pasukannya untuk membawa serta keluarga, harta benda, dan semua hewan ternak yang mereka miliki ke medan perang. Sehingga ketika mereka kalah perang, semua harta benda termasuk keluarganya ditinggalkan begitu saja di saat mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Atau ada juga yang terlantar dikarenakan para lelaki mereka telah tewas dalam pertempuran. Walau demikian, setelah menunggu selama beberapa belas hari, akhirnya Rasulullah membagikan harta rampasan kepada pasukan muslimin. Karena kabilah musuh yang dinanti-nantikan tidak juga kunjung datang menemui Rasulullah SAW. Pembagian harta rampasan merujuk pada Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Bahwa 1/5 harta rampasan menjadi milik Rasulullah yang dapat beliau bagikan kembali sesuai petunjuk Allah dan kebijaksanaan beliau. Sementara 4/5 dari harta rampasan dibagikan kepada anggota pasukan yang terlibat pertempuran. Setiap orang mendapat 1 bagian dari harta yang terbagi. Sedang untuk pasukan berkuda memperoleh 3 bagian, yang 1 untuk dirinya sendiri, yang 2-nya karena dia menggunakan kuda. Dalam membagikan ghanimah atau harta rampasan perang Hunain, Rasulullah SAW menerapkan kebijaksanaan yang sedikit berbeda dengan apa yang beliau lakukan selama ini, yaitu Rasulullah tidak membagikan harta itu kepada pasukan yang berasal dari kaum Ansor. Di sisi lain, beliau memberikan sangat banyak kepada orang-orang yang baru saja memeluk Islam, juga kepada mereka yang belum beriman. Hal ini sengaja Rasulullah SAW lakukan agar dapat menarik hati mereka untuk mengenal Islam, atau paling tidak menghalangi mereka melakukan sesuatu yang dapat merugikan kaum muslimin. Sekitar 12 orang yang diberi oleh Rasul masing-masing 100 ekor unta. Kebijakan Rasulullah ini memberi kesan yang baik terhadap mereka. Salah satunya Sofwan bin Umayyah yang menceritakan kesannya terhadap Rasulullah SAW ketika beliau telah memeluk Islam. Rasulullah memberiku ini dan memberiku itu, padahal beliau adalah orang yang paling aku benci saat itu. Tetapi beliau terus saja memberiku sampai beliau menjadi orang yang paling aku suka. Dan karena Rasulullah tidak pernah bosan memberi harta ghanimah sembari menyampaikan bimbingan tentang hukum dan kedudukan harta rampasan tersebut, Sofwan malu sendiri sehingga ia menolak menerima bagian harta meski telah ditetapkan untuknya. Meskipun Rasulullah SAW telah melakukan kebijakan yang lebih mengutamakan mu'alaf atau orang-orang yang masih lemah imannya, akan tetapi masih ada di antara mereka yang keberatan. Di antaranya berasal dari orang-orang Badui atau penduduk gunung yang secara kasar mencela Rasulullah SAW. Hai kaum Muhammad, berlaku adillah pada kami. Tetapi Rasulullah SAW dengan sangat ramah kemudian menjawab, Aku yang akan sengsara kalau tidak berlaku adil. Maksudnya, Rasulullah adalah orang pertama yang akan menanggung derita bila saja beliau tidak berlaku adil terhadap semua kaum muslimin. Tetapi sesungguhnya beliau telah berlaku adil kepada mereka. Tak hanya itu,
banyak dari mereka yang terus-terusan mendekati Rasulullah sambil merengek meminta untuk ditambahkan lagi jumlah harta yang telah mereka dapat. Sehingga mereka mengerumuni Rasulullah SAW seperti orang-orang yang kelaparan. Dan akibat dari perbuatan mereka itu, sorban milik Rasul tersangkut di dahan sebuah pohon. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Seandainya hewan ternak yang ada di sini sebanyak duri-duri yang bertebaran di pohon ini, maka aku akan membagikannya semua kepada kalian. Sehingga kalian tidak akan mendapatiku sebagai seorang yang kikir, tidak juga pembohong atau penakut. Diriwayatkan juga bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengambil sehelai rambut dari punuk unta, lalu bersabda, Tidak ada sedikit pun untukku dari hasil rampasan perang ini, walau senilai rambut ini yang diserahkan kepadaku hanya 1/5, tetapi yang 1/5 itu kembali kepada kalian. Dalam menghadapi para mu'alaf dan orang-orang yang bersikap kasar, Rasul sangat sabar dan menahan diri serta bersikap bijak. Nabi Musa dahulu diuji dengan ujian yang lebih sulit dan lebih berat dibandingkan dengan ujian yang aku hadapi. Namun, beliau bersabar, sehingga aku pun juga mestinya bersabar. Sementara itu, nasib dari kaum Ansor setelah tidak mendapatkan bagian dari ghanimah, mereka kemudian berkecil hati dan mulai membicarakan Rasulullah SAW. Rasulullah telah bertemu kembali dengan kaumnya. Semoga Allah mengampuni Rasul, karena beliau membagi-bagikan ratusan unta kepada pembesar-pembesar Mekah dan membiarkan kita dengan darah-darah yang menetes. Perkataan kaum Ansor itu didengar oleh Anas bin Malik, sehingga kemudian Anas pun menemui Rasulullah SAW. Setelah menerima kabar dari Anas bin Malik tentang Ansor, maka beliau kemudian mengutus seseorang untuk mengumpulkan kaum Ansor, dan tidak ada satupun yang boleh hadir kecuali kaum Ansor. Maka ketika berada di hadapan seluruh kaum Ansor yang hadir, Rasulullah SAW kemudian menanyakan tentang kebenaran ucapan itu. Dan orang-orang Ansor pun juga mengakui bahwa memang benar ada yang mengatakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Harta yang kuberi itu adalah untuk sekian orang yang baru saja meninggalkan kekufuran guna menarik hati mereka kepada Islam. Telah sampai kepadaku ucapan dari kalian dan rasa kecil hati yang kalian rasakan di hati kalian. Bukankah aku telah datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat, lalu Allah memberi kalian petunjuk? Kalian butuh, lalu Allah angkat kebutuhan kalian. Kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian. Kemudian perwakilan Ansor menjawab, Benar, bahkan lebih dari itu nikmat Allah dan anugerah Rasul-Nya. Tidakkah kalian wahai Ansor sebaiknya membantahku? Apa yang harus kami lakukan? Sedang milik Allah dan Rasul-Nya segala nikmat dan anugerah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Demi Allah, kalau saja kalian mau, kalian bisa membantahku, maka bantahan itu pasti akan dibenarkan. Kalian dapat mengatakan ini, Engkau wahai Rasulullah telah datang kepada kami dalam keadaan didustakan, dan kami mempercayaimu. Ketika engkau dikecewakan oleh kaummu, dan kami menolongmu. Ketika engkau diusir dari kampungmu, dan kami menampungmu. Dan ketika engkau butuh pertolongan, maka kami membantumu. Wahai Ansor, apakah kalian berkecil hati berkaitan dengan secuil kenikmatan duniawi yang aku berikan kepada sekelompok orang guna menarik hatinya kepada Islam? Sedang aku tidak memberikan kepada kamu karena aku mengandalkan ketulusan kamu dalam keislamanmu? Tidakkah kalian wahai kaum Ansor rela dengan kepergian orang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya bukan karena hijrah, maka aku pasti seorang dari kelompok Ansor. Seandainya orang-orang menempuh berbagai jalan dan Ansor menempuh satu jalan yang lain, maka aku pasti menempuh jalan yang sama yang dilalui oleh Ansor. Ya Allah, rahmatilah Ansor, anak-anak Ansor, dan anak dari anak-anak Ansor. Mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, kaum Ansor pun tersadar dan menangis. Salah satu kaum Ansor mewakili kaumnya berkata, Cukup ya Rasulullah, kami puas dan rela dengan engkau ya Rasulullah. Sebelum kaum Ansor meninggalkan pertemuan itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan kaum Ansor, "Kelak kalian akan menemukan sikap mendahulukan diri sendiri. Sabarlah sampai kalian menemuiku di telaga surga." Dari kisah ini, kita dapat menemukan hikmah. Di antaranya adalah: pertama, kebijaksanaan Rasulullah dalam mengambil hati orang-orang yang baru memeluk Islam, khususnya kepada pembesar-pembesar Quraisy Mekah seperti Abu Sufyan. Mereka diberi ghanimah yang lebih banyak dari pasukan lainnya, gunanya agar dapat menarik minat mereka untuk mau lebih mengenal dan mempelajari Islam lebih dalam. Kedua, kesabaran Rasulullah ketika mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang Badui yang baru memeluk Islam. Beliau menghadapi mereka dengan ramah dan berlaku adil kepada semuanya. Ketiga, tersirat keutamaan kaum Ansor dan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Meski mereka tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan, tetapi keberadaan Rasulullah bersama mereka jauh lebih baik dan tidak ada harga yang dapat menandingi dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab.